listener. Halo selamat sore smart listener, apa kabar Anda sore hari ini ya. Tadi kita baru saja melihat ya bagaimana cuplikan salah satu film yang akan tayang sebentar lagi ini smart listener ya. Waduh, saya sampai bergetar-getar tadi ya. Jantung saya deg-degan gitu ya. Aduh. Oke ya, dan pastinya nih smart listener, untuk film yang tadi Anda sudah dengarkan dan untuk Anda juga yang sudah menonton tadi ya di channel YouTube Smart FM Makassar, itu ya salah satu film yang akan tampil sebentar lagi, film yang berjudul Don't Ever Take My Home ya. Dan untuk sore hari ini smart listener, kita kedatangan tamu spesial, teman-teman sinias Makassar. Yeay. Kita sapa dulu ya. Ini saya perkenalkan sendiri atau mau memperkenalkan diri sendiri nih? Iya. Besar nih tahu. Kalau begitu mulai dari yang di sana dong, yang di ujung ya, silakan. Yang paling cool ya. Oke. Terima Silakan. kasih Kak Ija. Waduh. Oke, perkenalkan nama saya Putra. Iya. Berperan di sini sebagai Evan ya. Ya Evan. Selanjutnya Kok lihat saya sih? Evan ya. Oke, selanjutnya. Itu. Alhamdulillah, halo Kak. Iya. Selamat sore menjelang malam. Iya. Terima kasih atas waktunya untuk mengundang di sini. Mhm. Saya di sini sebagai Yogi. 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 Ya. Mhm. Di film ini ya. Iya. Oke. Next. Oh di sini dulu ya. Ini lompat ya? Nggak apa-apa. Iya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sudah diundang. Ini udah yang kedua kalinya ya. Iya. Di film Don't Ever Take My Home ini saya berperan sebagai Alice. Alice ya. Ini pasti udah pada lihat tadi ya dari gambarnya aja. Waduh. Tapi nggak sama gitu ya penampakannya untuk hari ini ya. Oke, next berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam Tante Ija. Oh ya, Kakak Ija ya. sorry. Ya. Halo teman-teman Makassar semuanya. Perkenalkan saya Hari Maverick. Di film Don't Ever Take My Home ini saya sebagai produser, merangkap asisten sutradara dan juga editor filmnya. Oke. Gitu. Ya. Oke. Jadi itu ya udah lengkap ya di sini. Tapi sebentar kita ada sesi berikutnya juga nih ya. Oke. Nah untuk sore hari ini smart listener itu tadi ya kita kedatangan para sinias, teman-teman sinias Makassar dari From Festival to Cinema ya. Jadi saya penasaran juga nih smart listener. Tadi untuk judul filmnya Don't Ever Take My Home ya. Ternyata ini mereka dari teman-teman film komunitas From Festival to Cinema. Saya penasaran dulu deh ya, karena sebelumnya ya itu kan ini merupakan kali kedua ya kita ngobrol ya. Dan untuk yang pertama untuk film ini Don't Ever Take My Home ini kan memang pernah ya diangkat di beberapa festival ya. Nah saya mau tanya nih, From Festival to Cinema, mungkin bisa cerita dulu gimana nih ceritanya, kenapa untuk dari film festival ini akhirnya diangkat ke layar lebar. Siapa nih? Pak produser dulu ya. Pak produser dulu yang menjawab. Iya tahu. Baik, Ya. Jadi ceritanya begini Kak Ija. Jadi kita semua ini, saya, Elis, kemudian Putra, itu adalah kita tadinya dalam satu tim proyekan membuat sebuah karya yang kita ikutkan di Festival Film Makassar 2023 yang berjudul Don't Take My Home. Iya. Alhamdulillah dengan kerja keras kami, film kami bisa lulus menjadi salah satu yang masuk 18 kategori film yang lolos screening saat itu. Namun berangkat dari followers ataupun teman-teman keluarga-keluarga sekalian kita yang ada di sini, Oke. mereka banyak yang berharap bahwa film yang kita ini dibuatkan versi layar lebarnya begitu. Makanya saya dan teman-teman, kemudian dari sutradara yang sebelumnya, saudara saya juga Andi Gilang kan, tadinya berpikir, ayo kita gaskan nih, kita bikin layar lebar kan. Cuman di tengah jalan saudaraku ini agak sibuk Tante ya. Iya, saudaraku nih, Andi Gilang ini. Nah, saudaraku nih. Halo saudara Tabe. Jadi kita lanjutkan perjuangannya dah ceritanya ini kan, karena dia merasa fokus ke dapur utamanya kan, di pekerjaan utamanya kan, sutradaranya kan sampingannya aja. Jadi dia fokus di pekerjaan utamanya sebagai pekerjaan yang dia tekuni sekarang. Makanya kita dan teman-teman bersepakat untuk gimana biar caranya kita tetap bisa bikin karya untuk layar lebar.
Akhirnya berangkat dari saudara kita nih Elis punya channel kan. Sebelumnya kan Elis ini kan terlibat dalam sebuah produksi juga yang mungkin insya Allah sebentar lagi akan tayang, yang judulnya Karundrung 1995. Nah, Masuk lagi ya. iya di situ. Iya. Ini pemerannya ini juga nih. nanti. Semuanya lagi. Iya, Oke. sama nih. Nah, jadi dengan link ataupun relasi yang Elis dan salah eksekutif produser kami Bunda Yusnita itu punya link langsung dengan dari tim dari Jakarta ya. Makanya kita minta tolong sama Pak Sony. Pak Sony Firdaus, salam Pak Sony. Pak Sony mana nih? Mau datang tapi Hah? telat katanya. Oh, telat. Jadi saya bilang mending diwakili aja sama Iya. Bapak produser. Nah, jadi kita percayakan ke Pak Sony Firdaus Rimba, sutradara muda asal Bondowoso yang mendirect film kita ini. Kemudian skenario yang tadinya ditulis sama Andi Gilang itu kita rombak semuanya, kita rombak. Maksudnya kan menghindari jangan sampai ke depan ada ya semacam plagiat lah atau apalah, kita menghindari, akhirnya kita rombak semuanya. Namun dengan tetap tidak menghilangkan taste yang sudah ada di masyarakat Don't Take My Home, makanya kita tambahkan Don't Ever Take My Home. Karena ini Don't Ever Take My Home adalah sebuah film yang orang-orangnya sama, namun jalan ceritanya itu berbeda dengan Don't Take My Home. Begitu. Jadi istilahnya seperti sequel gitu ya. Ada yang Eh, pertama, ada part pertama, Kalau ada part dibilang keduanya. sequel bukan. Bukan. Ya, bukan. Kalau Ini sequel masih itu kan lanjutan. sambungan. Iya, Ini sambungan. beda sama sekali. Jadi beda sama Beda sekali. sama Dari sekali. yang Don't Take My Home Iya, itu sama ya. sekali beda. Oke. Gitu. Dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Tapi beda. kalau semuanya dari personil sendiri, dari pemain sendiri, ada yang beda juga nggak? Ada yang beda juga. Ada juga. Ada. Ah, Perannya itu pun gimana, berbeda gimana, juga. gimana? Contoh misalnya kalau di Don't Take My Home ini, Putra ini berperan sebagai Yoga, suaminya Elis nih. Nah, di Don't Ever Take My Home ini berperan sebagai Yogi yang jadi suami Elis. Oh begitu, Dan dibalik. ganti suami dia. Gitu ceritanya. Iya, Dan iya. Putra sebagai temannya Yogi. Yogi. Gitu. Ya. Gitu. Jadi artinya ini ada perubahan posisi sedikit gitu ya. Ya, benar. Tapi kira-kira kalau semuanya untuk perubahan peran kayak gitu, itu gimana adaptasinya? Langsung bisa ini adaptasi atau seperti apa? Putra. Kalau dari Putra. Putra dulu, Putra. Dari tadi nih. Iya. Kalau perubahan lebih kayaknya nggak ada masalah sih. Karena selalu tetap belajar saja dari film festival jadi peran utama, terus di Don't Ever Take My Home ini jadi peran pendukung utama. Saya rasa nggak ada bedanya karena semua itu mau PU, PPU, ekstras, figuran dan segala macam itu semua saling mendominasi. Jadi jangan karena kita turun pangkat, istilahnya kan turun pangkat dari PU ke PPU. Kayaknya itu hanya berlaku di orang-orang yang baru terbit deh bisa bahasanya. Karena normalnya sendiri mau ekstras, mau figuran, mau PPU, mau PU, kalau ndak ada saling mendominasi, ndak ada saling mensupport, hambar juga kan. Iya, filmnya. Jadi ndak ada kesusahan, ndak ada kesulitan. Semua tim yang sama, semua tim yang sama-sama mulai merangkak dari nol. Jadi tidak ada konsolidasi bahwa kita itu merasa diasingkan atau apa. Lebih ke kayak mungkin memang saya berharapnya main tidak harus peran utama juga karena aku pikir kapasitasku masih jauh sekali ke bawah maksudnya. Jadi tidak ada perbedaan. Oke. Jadi jangan sampai mengintimidasi atau menggiring opini bahwa beralih dari PU ke PPU itu merupakan sebuah downgrade. Iya. Ya. Tapi sebenarnya No. memang ada banyak hal yang positif yang bisa didapatkan gitu Iya. ya, merasakan berbagai peran gitu. Kalau karakter gitu ya. makanya Oke. kan kalau hal positifnya aku bersyukur dapat dari PU ke PPU, dari PPU ke PU, pembelajaran loh. Iya, itu iya, kan benar-benar anak ya, tangga. berbagai karakter gitu anak ya. tangga. Jadi Oke. kita punya benteng buat kritik kita sendiri tuh bisa bertahan. Oke, itu pengalaman Itu gitu ya, pengalaman. menambah. Iya. Iya, iya. Oke. Oke, selanjutnya nih. Selanjutnya ya dari Yogi ya. Yogi Oke. Les Alim, Ah, Nur Alim Iya, ya. Nur Oke, Alim, iya. memerankan sebagai Yogi gitu Memerankan kan. sebagai Yogi, Oke. iya. Ini gimana nih? Cerita sedikit gimana karakter yang diperankan sebagai Yogi?
Alhamdulillah. Sebenarnya nih Kak, karakternya sebagai Yogi itu dia sebenarnya ndak seorang bengis, dia nggak bengis. Cuman ada faktornya. Apabila Kakak penasaran ya nonton aja nanti. Nonton aja filmnya. Ya itu yang jelas dia lebih ya gitulah. Adalah faktornya. Oke, tapi kalau dari karakter ataupun watak dari Yogi itu jauh beda nggak sih dari karakter dari Nur Alim sebenarnya atau gimana? Jauh banget Beda Kak. sekali ya. Alhamdulillah kalau saya keserian kan kalem Kak. Cuman pengalaman saya dipilih sebagai Yogi itu ya menantang juga Kak. Karena sebelumnya saya enggak pernah jadi PU juga, dan ada Putra juga sebagai pernah jadi coaching talent juga. Putra memberikan sebagian ilmunya waktu dia berkarir di Jakarta juga kan Kak. Jadi ada juga Bang ini Abu Bang Hari. Bang Hari ya. Iya. Oke. Bang Hari sebagai produser dia membimbing kita sebagai talent-talent yang bisa berkualitas lah. Walaupun masih lokal ya kan. Tapi syukur alhamdulillah banyak pengalaman. Namanya juga pemula kan. Ya pasti adalah kesalahan sedikit. Jangankan sedikit, bisa saja banyak juga. Cuman ya pendapat orang kan berbeda-beda juga Kak. Oke. Ini sebagai pembelajaran gitu ya. Iya Kak, Oke, betul. Oke. Nah, tantangan sebagai Yogi sendiri apa dari Nur Alim? Kalau tantangan sih Kak lebih banyak nonton film dan observasi. Iya. Istilahnya supaya lebih banyak gambaran lah sebagai karakter itu. Seperti itu Kak mungkin. Oke, itu dari Nur Alim ya. Sekarang kita pindah dulu dong, kita ke Alice ya. Ini gimana nih Alice? Sebagai jurik, yang gambarnya paling besar ya. Gimana? Perasaannya, kemudian tantangannya ditunjuk sebagai jurik ya, sebagai setan di sini ya, bener ya? Gimana? Kalau untuk karakter Alice kan awalnya saya masih memerankan karakter Alice sama dengan yang film festival sebelumnya. Cuman bedanya di sini maksudnya dituntut untuk lebih gimana ya? Lebih maksudnya tantangannya tuh harus lebih serem atau bagaimana? Lebih serem dan antagonisnya juga lebih kelihatan, lebih dapat ya. Dan untuk memerankan karakter antagonis sih sebenarnya nggak terlalu susah juga buat saya karena kenapa? Mungkin si karakter aslinya nggak jauh beda dengan peran-peran peran ini. Iya. Makanya maksudnya. Memerankan karakter antagonisnya. Jadi nggak terlalu susah gitu ya? Nggak terlalu susah ya. Yang susah itu pada saat jadi hantunya itu harus gimana bisa bikin super ekspresi yang bikin orang seram begitu. Itu gimana kalau semuanya untuk pas ada arahan dari sutradara atau gimana nih untuk bisa kelihatan seram begitu? Alice sendiri melatihnya bagaimana? Mulai dari mimiknya ya. Kalau itu diajar langsung sama ini Pak Hari ya. Sebagai sutradaranya cuma terima beres. Jadi yang mengarahkan juga kebanyakan dia sih. Sampai make upnya harus terjun langsung ke makeup artisnya yang dia harus seperti ini. Saya mau dia di makeup seperti ini. Jadi dia betul-betul memang semua mengikuti dia dari Pak Hari ya. Iya dan hasilnya ya bisa dilihat langsung nanti ya. Oke. Nah itu ya dari karakter yang diperankan oleh teman-teman ya. Ini ada Putra, kemudian ada Nur Alim, kemudian ada Alice juga. Nah saya juga penasaran ya tadi untuk syutingnya itu di mana sih untuk lokasi syuting filmnya? Pak Hari? Iya. Kalau lokasi syuting itu kita 90% kita lokasinya berada di Deng Tata. Di Deng Tata itu kebetulan di kesempatan kali ini kami juga dari tim Don't Ever Take My Home mengucapkan terima kasih banyak buat Teta Roa dan juga Bapak Sindawatarang yang telah
mensupport kami, Oke. meminjamkan rumahnya untuk kami tempati Tempat jadi syuting film ya. lokasi syuting ya. Terima kasih banyak Bapak atas Mhm. dukungan Pak, sehat-sehat kayak selalu, siap. Iya. Gitu. Jadi itu ya untuk lokasi rumahnya ya. Dari secara keseluruhan itu ngambil syutingnya itu berapa lama? Kalau untuk proses pengambilan gambar sendiri kita mulai dari tanggal 11 Mhm. sampai tanggal 15 Tanggal Februari. 11 sampai 15 Januari. 15 Januari. Januari. Hmm, Iya, selama 5 hari. 5 hari. Betul. Ya. Itu bisa langsung rampung semuanya. Kalau dibilang rampung, alhamdulillah rampung, Hmm. meskipun kita kendalanya kemarin kan cuaca hujan Kak. Ya. Cuaca hujan, jadi ada beberapa yang tidak bisa kami maksimalkan. Itu kan Mhm. force major, tidak bisa Mhm. kita hindari. Mhm. Namun nanti kami selaku tim produksi akan mengupayakan secara optimal di proses editingnya nanti. Oke, gitu. proses editingnya. Oke, yang pastinya tadi ya kita udah melihat cuplikan filmnya, jadi penasaran juga. Kemudian untuk dari para pemerannya juga ini sudah menyampaikan ya bahwa karakter yang mereka perankan itu seperti apa sih, Smart Listeners ya. Baik, kita masih lanjut lagi ya untuk sesi berikutnya, dan Smart Listener tetap bersama kami di Afternoon Drive, dan kita masih bersama dengan tamu spesial sore hari ini, teman-teman sinias Makassar ya. From Festival to Cinema. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di special program untuk hari ini, masih di Afternoon Drive ya, dan kita masih bersama dengan teman-teman sinias ya dari Makassar. Yeay. Dan Smart Listener tentu untuk Anda juga ya, tadi sudah melihat cuplikannya ya. Sekali lagi untuk Anda juga yang pengen nanya-nanya langsung nih ya dengan tamu spesial saya di sore hari ini, langsung aja untuk WhatsApp-nya di Smart Makassar itu di 0811 1011, kemudian untuk live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, langsung saja kita lanjut lagi nih ya. Tadi dari Elis ya, kemudian juga dari Nur Alim tadi, kemudian ada juga Putra ya. Kita udah ngobrol-ngobrol, kemudian ada juga nih di sini Pak Hari ya. Kita lanjut lagi. Nah, ternyata di Smart Listener dari beberapa tadi yang kita sudah perkenalkan, ternyata ada pemain baru juga nih di sini ya. Kita kenalan dulu ya. Langsung aja. Sama siapa nih? Selain tadi ya ada Putra, kemudian ada Alim, kemudian ada Elis. Nah, sekarang ini siapa nih? New kabar. Yeay. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys semuanya, salam kenal, saya Andi Ama. Di film Don't Ever Take My Home ini saya berperan sebagai Lia, yaitu istri sah dari Mas Yogi. Iya, Oh. istri pertama. Iya, saya istri pertamanya Mas Yogi. Oh, istri pertamanya Mas Yogi. Iya. Berarti ada yang kedua gitu ya. Iya, ada yang kedua. Oke, jadinya saya penasaran ini ya. Sepertinya seperti apa ini sinopsis filmnya, Pak Hari? Coba diceritakan. Ya. Oh iya. Jadi spoiler dikit nih dari sini. Singkat aja dikit aja ya spoilernya. Jadi ini film menceritakan tentang realita drama kehidupan rumah tangga sehari-hari, yang dimana sinopsisnya itu seorang janda kaya raya nih yang mendapatkan harta peninggalan dari suami terdahulunya, karena suaminya itu meninggal cepat. Nah, meninggal cepatnya itu nggak bisa kita ceritakan di sini ya. Intinya setelah si karakter utama ini, pemeran utama Elis ini menjanda, dia kemudian jatuh cinta terhadap seorang pria yang bernama Yogi. Ternyata Yogi ini mempunyai niat buruk, punya istri. Statusnya ini nggak usah disebut dulu. Oke, oke. Biarkan yang mau tahu perempuannya siapa. Iya, yang mau tahu nonton aja. langsung nonton. Iya. Statusnya dia disebutkan dulu ya. Saya bisa diungkapkan. Oke, siap. Betul, betul. Yang mau tahu karakter si perempuan pelacur cantik ini seperti apa? Kok disebut? Nonton aja Don't Ever Take My Home. Nggak Jangan usah lupa nonton. dulu. Jadi penasaran Jadi gitu, ya. Jadi penasaran ya. Begitu. Oke. Waduh. Penasaran kayaknya. Penasaran Kabirnya makin penasaran nih. Statusnya
dia nggak usah diungkap dulu kali ya, nggak usah diungkap dulu. Ini menjadi nanti ketahuan ya pasti di akhir cerita gitu ya. Ya, oke. Nah tadi ya kita masih bersama nih dengan teman-teman dari Sineas, kita lanjut lagi nih. Saya penasaran ya Pak Hari, tadi seperti diinformasikan juga kan, ini ada pemain baru juga yang direkrut gitu kan. Nah sebenarnya untuk proses untuk pembuatan film ini kan memang cukup panjang gitu kan. Mulai dari casting ya, pemeran ya, pemeran utama, pemeran pembantu. Nah ini prosesnya seperti apa, Pak Hari? Jadi untuk proses open casting itu kita laksanakan saat itu di bulan Oktober, tanggal 11 Oktober kalau tidak salah. Saat itu kita laksanakan di hotel Losari Beach ya, Losari Beach Hotel. Nah namun dari proses open casting itu terpilihlah ada 4 partisipan yang terpilih. Salah satunya ada yang di samping saya, Andi Ama ini. Nah, Andi Ama ini terpilih dengan ada beberapa 2 orang yang lain yang tidak sempat hadir pada saat ini. Jadi setelah kita laksanakan open casting, lalu kami merampungkan yang belum rampung nih skenario nih. Namun karena di tengah jalan tadi seperti yang saya jelaskan ke Mirja, sutradaranya full kegiatan, tidak sanggup melanjutkan. Akhirnya kita melanjutkan perjuangannya Pak Sutradara dengan meminta bantuan dari Pak Sony F. Rimba. Begitu prosesnya itu. Namun alhamdulillah pas di awal Januari kemarin sudah fix semuanya. Kita sama-sama bismillah, kita gas nih proyekan kita. Gaskan nih cepat. Oke. Jangan lama-lama. Oke. Nah, saya ke Yogi dulu nih. Yogi ini kan memerankan salah satu karakter gitu ya, salah satu karakter. Tentu gimana sih untuk bisa dapat feel-nya begitu ya pada saat berperan begitu, baik dengan Andi Ama ataupun dengan Elis ya. Ya apa? Untuk mendapatkan feel-nya itu lebih banyak nonton film pasti. Referensi tetap pasti. Dan usahakan sebelum syuting kan pasti ada namanya pembentukan karakter dan mencocokkan sebagai peran lebih enak lagi, lebih slow kan, lebih nyantai. Karena seorang aktor itu pasti butuh namanya latihan. Yang sebelumnya itu pas direct kan pasti latihan dulu. Jadi ketika eksekusi ya lebih mudah. Iya pasti. Iya banyak latihan saja. Kalau Andi Ama sendiri gimana nih untuk bisa lebih memerankan karakternya lebih lebih menguasai begitu? Kalau untuk ada di dalam satu karakter Lia ini memang cukup tantangan buat saya karena saya orangnya yang dari kalem, nggak kalem juga sih, yang humoris, terus dikasih peran sebagai bisa dibilang antagonis iya, protagonis juga iya. Jadi ya tengah-tengah. Jadi abu-abu. Jadi kalau untuk memerankan karakter Lia ini ya seperti yang kata Kak Alim tadi, lebih banyak nonton referensi film-film, terus lebih sering bicara di depan cermin. Iya, latihannya di depan cermin. Oke nggak nih gitu. Terus sebelum syuting juga baca skrip, terus latihan juga sama lawan main biar feel-nya dapat. Terus ya lebih banyak referensi aja kasih Kak. Gitu. Iya, banyak latihan. Kalau Elis gimana nih? Kalau karakter Elis mungkin di adegan ini ada adegan dekatnya dengan karakter Yogi yang maksudnya kayak yang lucu aja karena maksudnya kayak kita kan udah dekat dari proyekan sebelumnya, udah dekat, dan di film ini kita kebetulan ada adegan yang romantisnya itu bukan adegan panas ya, bukan, ada adegan romantisnya. Jadi ketika beradegan sama dia itu kayak kadang yang ketika mau serius ketawa karena kan yang di depan ini orang dikenal. Jadi berapa kali di tag gitu ya? Latihannya sih banyak, cuma tagnya alhamdulillah nggak banyak, lancar. Mungkin profesional aja kali ya.
Itu ya tantangannya ya. Itu aja sih tantangannya sebenarnya. Apalagi pacarnya ada terus di lokasi syuting. Jadi gimana ketika kita beradegan dengan pasangannya, pacarnya ngelihat gini jadi, terus ya. Itu jadi kayak gimana gitu. Bisa dibayangkan kan, penonton bisa dibayangkan bagaimana perasaannya harus beradegan dengan pasangannya orang sementara pacarnya ngelihat. ada kode gitu Ya ya. betul. Spoiler lagi nih. Oke, itu yang menjadi salah satu tantangan Ya, gitu ya. Oke, nah kita lanjut lagi ya. Tapi kalau semuanya dari secara keseluruhan ya, tadi ini sangat menantang gitu ya dari peran ataupun karakter yang diperankan gitu ya. Kemudian saya beralih lagi nih untuk Pak Hari untuk bisa mengarahkan mereka ini semua untuk bisa lebih menjiwai peran yang mereka lakoni begitu. Dari Pak Hari sendiri arahannya seperti apa nih Pak? Oh iya. Kalau dari saya trik yang saya lakukan pertama itu saya banyak-banyak sharing sama Pak Sutradara. Pak Sutradara ini maunya seberapa dalam si karakter ini terjun ke dalam sebuah peran yang ada di skenario. Setelah itu saya butuh waktu 1-2 hari untuk sama kayak Alim, saya nonton referensi film Kak. Saya nonton referensi film, ketika sudah dapat, saya mintanya mereka kalau misalnya mimiknya kurang pas, saya lihat akan saya ini kan tuh harus benar-benar dapat yang sesuai dengan dialognya seperti ini, ekspresimu tuh seperti ini. Kalau saya pun sebenarnya kan basicnya tidak ada di bagian sinematik karena saya basicnya content creator biasa Kak. Namun karena saya pencinta film, akhirnya insting seperti itu datang sendiri. Kebetulan alhamdulillah diperkenalkan sama Pak Sony juga dan bisa sharing. Pak Sony kan orangnya open sama ilmu, ndak pelit ilmu dia kan. Ya alhamdulillah dibimbing sama Pak Sony juga selaku sutradara. Gitu triknya. Itu untuk arahannya gitu Iya. ya, untuk triknya. Gitu. Kemudian pada saat pembuatan film ini sendiri, apa sih yang menjadi tantangan Pak Hari? Kalau tantangan bagi saya yang pertama masalah waktu yang begitu singkat. Karena kan tim produksi dari Jakarta ini waktunya terbatas Kak nih. Mereka punya waktu cuma 5 hari. Nah sementara scene yang ada itu 83 scene totalnya. 83 semuanya. Yang established enggak usah dihitung. 83 scene itu kita harus rampungkan dalam 5 hari. Sementara ini kita jujur aja nih, buka-bukaan aja, reading itu bisa dibilang hampir kurang dari 2 hari kita proses reading. Namun alhamdulillah tim-tim yang ada di sini orang-orang yang pekerja keras, komitmen, konsistennya ya bisa berjalan. Banyak kekurangan sana sini wajar. Itu karena seperti tadi yang Putra bilang, kita ibarat bayi nih Kak. Bayi kalau orang Bugis bilang baru makalolo, kasihan. Belum bisa berdiri. Nah, namun karena kita punya keberanian untuk berkarya, kalau tidak sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Kan begitu. Ya kan? Gitu. Sehingga film Makassar bisa dikenal gitu ya. Insyaallah. Makassar bisa tonji. Makassar bisa tahu berkarya. Dia, iya. Iya. Oke, kemudian kembali lagi ya untuk peran ataupun karakter ya. Tapi kalau semuanya pada saat di lokasi syuting ya, kita siapa nih dari kalian yang memang karakternya karakter aslinya tuh agak-agak pendiam kah, atau yang lebih agak riang kah, atau gimana pada saat pada saat di lokasi syuting begitu? Ya. Kalau untuk saya pribadi Kak, memang jauh beda. Seperti yang saya bilang tadi, itu sebuah tantangan karena yang tadinya saya orangnya humoris, diam juga enggak, terus dikasih peran sebagai antagonis yang emang kejam, lebih dari psikopat ya iya gitu. Jadi kalau untuk keluar dari karakter itu ya seperti tadi, lebih banyak referensi. Iya, kembali ke referensi. Oke, jadinya saya penasaran nih, smart listener ya, mungkin bisa satu ini ya, peran ya, bisa memperlihatkan ya dialog. Oke, bisa TikTok gitu ya. Ayo. Ya. Dari mana nih? Yang singkat aja tapi langsung lihat ya. Berdua kayaknya bagus nih karena lebih. Iya, berdua ini. Berdua. Duduk bisa aja ya, supaya kelihatan ya. Nah, ini tuh pakai mic. Ya, pakai mic.
Apa maksudmu bilang kau perempuan pelacur, ha? Memang kau itu pelacur. Tidak ada perempuan di dunia ini yang menikahkan suaminya dengan perempuan lain hanya demi uang. Kalau ada kenapa? Hah? Kau yang terlalu bodoh jadi perempuan untuk dibodoh-bodohi sama laki-laki. Iya, bodoh kau memang karena terlalu percaya sama laki-laki setan ini. Jangan banyak bicara, anjing. Ada sedikit nanti diedit ya kata-katanya di belakang tit. Bener-bener ya. Aku mau cerita dikit tentang pengalaman mistiknya selama syuting kemarin. Iya. Ya betul. Ada adegan di mana di situ adegan di dapur. Saya lagi nakutin yang pemilik rumahnya. Ceritanya yang beli rumahku. Kebetulan ketika scene itu pas adegan nakut-nakutinnya itu si pemeran Ibu Hari itu take-nya berulang-ulang. Ternyata beliau itu lagi kesurupan. Benar. Kesurupan. Ini kejadian Ketika benar. saya lagi berdiri pas mau nakutin, tiba-tiba dia balik ke arah saya. Kamu tuh setan bohongan. Ngapain di sini? Kamu tuh setan bohongan. Ya, jadi saya sebagai hantu nggak ada harga dirinya banget deh. Langsung kabur. Iya, ada Ya, yang ada yang asli asli. dan itu kesurupan betul-betul yang bikin orang yang tadinya serius tiba-tiba Tegang langsung Langsung tegang. Waktu mepet kita harus selesaikan take, sementara kejadian kayak begini. tiba-tiba kesurupan. Aduh, gimana gitu. Mungkin itu aja kali ya. Ya serem banget ya. Oke, itu ya. Dan tadi ya, jadi Smart Listener itu udah lihat ya bagaimana cuplikan dialog ya tadi Smart Listener dari Alice dan juga dari Andi Ama tadi ya. Oke. Pelacur cantik. Tapi saya mau dengar juga dong dari yang memerankan Yogi. Iya, coba untuk ininya dialognya sama Andi Ama sedikit aja. Gimana praktek enggak nih? Ya langsung. Iya. Dialog yang Yang di kafe. Di kafe. Nggak ada jangan cemburuin ya. Calon suami tahu. Iya. Oke. Ih, sayang. Jadi sayang betulan Ki sama dia. Tidaklah sayang. Bisanya itu saya sayang dia. Kan saya begini gara-gara kita toh. Udah. Kayaknya seru ya kalau pas pasangannya ini datang juga. Waduh. Ada ya. Iya. Oke, kita masih lanjut lagi ya untuk ngobrol-ngobrol di sore hari ini ya. Dan Smart Listener, untuk Anda juga yang mau nanya-nanya ya untuk kapan sih film ini tayang gitu ya. Oke, dan pastinya saya juga penasaran ya sebenarnya pesan apa sih yang ingin disampaikan dengan film ini ya. Oke, kita masih lanjut lagi sebentar perbincangannya ya Smart Listener. Dan untuk Anda yang mau bertanya silakan untuk WhatsApp ya di 0811 4610 11. Kemudian untuk live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di Afternoon Drive ya. Dan kita masih bersama dengan tamu spesial kita Sinias Makassar. Dan juga kita kedatangan newcomer juga di sini ya. Langsung saja saya sapa. Di sini kita sudah kedatangan juga Pak Jusman, PLT. Maksud kami PLT Sekum Ikatan Alumni SMA Negeri 4 Makassar. Ya, juga kita kedatangan Pak Asta, Ketua 5 Bagian Olahraga Seni dan Budaya dari Ikatan Alumni Sekolah SMA Negeri 4 Makassar juga. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Semangat nih Pak. Semangat dong ya. Kalau Bapak Asa gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kita ada banyak ditonton ya oleh alumni dari SMA Negeri 4 Makassar juga dong. Bisa disapa dulu Pak. Oh iya. Para alumni Kakanda Dinda, ayo semangat dan jangan lupa tonton filmnya nanti. Iya. Dari Asta. Ya, kami selalu
berharap Mhm. bahwa karya-karya dari alumni Mhm. patut kita dukung, Mhm. beri semangat. Oke. Paling tidak wujudnya adalah ikut menyaksikan penampilannya nanti di CGV ya? bioskop. Bioskop ya. Oke. Nah, saya penasaran ini Pak Jusman dan juga Pak Asta. Ini kenapa nih bisa kerjasamanya seperti apa sih Pak dengan adanya film ini gitu? Dari Pak Jusman gimana ceritanya nih Iya. Pak? Iya. Ini bagus, Silakan, bagus. Pak. Bagusnya maksud saya begini, Mhm. film ini Don't Ever Take My Home adalah salah satu produsernya, ya produksi ya, produksi Mhm. itu Dinda Hari, Mhm. itu dari angkatan 2003. Oh gitu, dari Ya, SMA Negeri SMA 4 Negeri 4. ya. Saya hafal angkatan Oh, kebetulan. iya. Iya. Dan salah satu alumni dan Mhm. itu sesuai tadi yang dibilang dari Ketua 5, itu wajib kita dukung, Mhm. kita bantu bagaimana lebih berhasil untuk sebuah. Dan kebetulan kita memang ada kompartemen yang menangani olahraga seni dan budaya untuk pengembangan bakat, kurang lebih seperti itu. Ya. Mhm. Dari Pak Asta, gimana nih Pak? Ini merupakan hal nyata gitu ya dari bagian ikatan alumni dengan adanya olahraga seni dan budaya ya. Bagaimana bisa mengembangkan olahraga seni dan juga budaya dengan adanya film ini ya. Kalau Pak Asta sendiri melihat seperti apa ini Pak dengan adanya film ini? Ya. Ya. Pertama, tadi yang dibilang sama Om Jus bahwa kalau dibilang dari sisi bisnisnya itu adalah urutan yang ke-27 kalinya. Yang pertama itu memang adalah kita punya program bagaimana membuka ruang kepada para alumni untuk berkarya. Ini ajang kekaryaan. Alumni kita yang terlibat di situ bukan hanya Adik Hari. Sutradaranya juga adalah alumni kita. Ya, ini adalah bagian tanggung jawab kita segenap alumni untuk selalu mensupport kepada para alumni maupun kepada adik-adik siswa yang ingin mengembangkan menggali dia punya bakat gitu ya, mengeksplorasi punya bakat. Kenapa tidak kita dukung? Ya, Ibu Ketua aja selalu mengatakan, yuk kita bantu. Ya. Adik Hari ada masalah, Kak ada begini. Saya bilang, Dek, peluang dia menyampaikan bahwa ini adalah sebuah pekerjaan yang punya peluang bisnis. Saya bilang, Dek, itu urutan kesekian kalinya. Tapi yang pertama kamu itu adalah adik kami. Iya. Itu yang selalu kami berikan support, terutama Bu Ketuanya, iya. Yeay. Jadi next nanti ada film berikutnya ya langsung aja lagi ya Insya Allah, kerjasamanya. Oke. Nah tentunya dari hal yang diberikan ya oleh Ikatan Alumni SMA Negeri 4 Makassar ini untuk film ini ya, yang sebenarnya ini hal apa sih yang bisa menjadi hal yang positif ya untuk alumni nantinya Pak Jusman. Hal-hal positif apa yang bisa didapatkan oleh alumni nantinya Hal Pak? positifnya supaya alumni-alumni yang lain tidak tidak mau berkarya itu dulu. Artinya bukan sekedar karya, memang kalau kita di IKA alumni ada memang saling, ada yang keahliannya A kurang di B, keahliannya B kurang di A atau C dan sebagainya. Okay. Artinya bagaimana di IKA itu saling berguna satu sama lain. Kurang lebih begitu. Jadi kami mohon alumni-alumni yang lain juga apa yang itu bisa ke sekretariat IKA. Sekaligus saya anukan di sini bahwa para penonton pendengar sekalian bahwa alumni SMA Negeri 4 itu mempunyai sekret sendiri. Okay. Itu di Jalan Cakalan nomor 3 di depan sekolah dengan bangunan 3 lantai, dan alhamdulillah itu dibangun oleh alumni sendiri. Wih, alumni berarti sendiri. Waduh. Alumni sendiri. Wah berarti aktif banget ini Aktif Pak. Dia, banget, ya. aktif sekali Jadi ya dari alumni bisa pakai di sana sekretnya. Okay. Dinda Eri juga kalau ada syutingan-syutingan biasa di kegiatan beliau terlibat. Bisa juga Ya, ya. kurang Guru-gurunya juga bisa terlibat ya Pak. Oh iya. Siap. Next juga ya dipanggil juga gurunya ya. Oke. Dan untuk itu saya harap Kakanda Dinda jangan lupa nonton filmnya. Tanggal 28 ya Dinda. 28 di CGV ya. CGV Mall
Panakukan. Insya Allah kita ketemu kalau perlu nonton bareng. Nonton bareng ya. Wajib iya, nonton iya, bareng iya, nih iya. kayak SMA Negeri 4 Ini Makassar. ada Mito juga pertanyaan toh. Iya. Cocok Mi, kapan sih filmnya tayang di bioskop katanya ini? Dan filmnya kisahnya apa? Ya. Coba Pak Hari dulu, ya. Baik, tapi saudaraku yang bertanya tentang kapan tayang filmnya, kisahnya seperti apa, saya mohon izin menjelaskan. Untuk penayangan itu timeline production kita rencanakan itu tayang kalau bisa dalam bulan Februari. Jadi sekarang ini tahap produksi ini sudah dalam tahap proses finishing rough cutting editingnya. Target saya timeline workflow saya itu saya targetkan tanggal 21 selesai. Setelah tanggal 21 selesai, insya Allah kita akan lakukan screening di pihak bioskop kan. Nah, kalau informasi yang beredar, insya Allah banyak orang yang mau bantu kita. Mudah-mudahan kalau Allah lancarkan semua, tidak ada hambatan. Mohon doanya semua teman-teman di Makassar biar bisa segera keluar jadwal tayangnya. Makanya kami prediksikan paling cepat itu tanggal 28 Februari. 28 Februari. Di CGV. Nah, ini untuk di Makassar saja ya. Untuk di daerah lainnya apakah diputar juga atau Iya. seperti apa tuh? Informasi yang kami terima bahwasanya ini diputar di CGV seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia, Pak. CGV seluruh Indonesia. Oke. Insyaallah. Kalau di daerah lain ada juga di misalnya di kabupaten ada Ini kah? salah satunya itu ada kita ada 6 sasaran, itu ada di Bone Kota, kemudian di Bone Selatan, Sinjai, Bulukumba, Pangkep, sama Palopo. Ini kebetulan orang Bone ini gimana Iya. ajakannya? Langsung dinonton ya sama orang Bone, Be. Mewakili ini ya. Iya, mewakili banget Kak, karena antusias penonton di Bone kan yang namanya pedesaan kan di sana haus hiburan kan Kak. Jadi ketika kita ada sebuah karya yang dipertontonkan di sana ya, alhamdulillah antusiasnya luar biasa Kakak. Dan kemarin sempat sih ada film perdana saya juga yang kemarin yang baru-baru diputar di sana, alhamdulillah kita bisa tembus 900 tiket penonton di sana. Wih, alhamdulillah. Ya, jadi target utama kita tur ke daerah. Tur ke Gitu, daerah iya. ya. Harus dong ya. Harus. Iya. Kalau Pak Asah mau nambahin, Pak Asah katanya benar dari Bone juga, Pak. Ya, betul. Iya, Saya sama dari dong, Bone. Pak. Orang Bone selalu Gimana? jago-jago. Iya. Jago-jago ini orang Bone. Jadi gimana Pak? Apa yang ingin ini Pak untuk mengangkat bisa memperkenalkan ya kalau orang Bone bisa tonji. Ya. Ya. Pertama silakan, saya Pak. bangga lah terutama. Dan bangga itu memang patut ya. Katanya satu bangsa itu bisa maju kalau dia punya rasa bangga terhadap bangsanya sendiri, apalagi sebagai orang Bone. Kedua, ya sebagai ini adalah karya anak Makassar, anak Sulawesi Selatan yang mampu mempersembahkan, mengeksplorasi dia punya kemampuan seni. Masa tidak kita dukung dan menyaksikan supaya kita punya barometer sendiri, bisa mengukur sampai di mana kemampuan putra-putra daerah kita. Saya kira itu Tentunya di wajib lah. proses gitu ya Pak. Proses ya. Oke ya. Ya, kita pokoknya nantikan ya untuk pemutaran perdananya ya. Bisa di-announce lagi untuk pemutaran perdananya kapan nih Pak Hari? Wah, kalau Ya. saya announce sekarang belum berani nih. Belum berani kita announce sekarang, namun doakan saja insyaallah tanggal 28 itu kalau memang semua tidak ada hambatan kita bakal premier. Jangan lupa semua datang, nanti kita bakal infokan di akun Instagram. Oh ya, jangan lupa follow akun Instagram resminya Don't Ever Check My Home di @tmhofficial. Official ya. Dan juga ya Smart Listener, kalau Anda juga pengen melihat tayangan ulang dari perbincangan kita juga ke channel YouTube Smart FM Makassar ya. Oke, dan sekali lagi ya, ini dari yang sudah mengirimkan pertanyaan ataupun live chat ya. Terima kasih sekali lagi Andi Kifli, kemudian juga ada Muhammad Anwar, katanya selamat dan sukses untuk Ikatan Alumni Terima kasih. SMA Negeri 4 Makassar. Terima kasih ya.
Dan saatnya kita juga harus pamit ya dari ruang dengar Anda ataupun di podcast di sore hari ini ya Smart Listener. Dan sekali lagi terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah hadir di sore hari ini. Terima kasih, Kak. Iya, Terima kasih banyak. Pak Hari terima kasih. Terima kasih. Kemudian juga ada Pak Asa, terima kasih. Pak Jusman, makasih ya. Kemudian ya Adi Ama juga makasih ya. Oke. Ada Putra ya, thank you banget. Ada Elis juga, makasih ya. Oke, dan Smart Listener mau masuk juga gabung? Iya. Oke, dan Smart Listener kita akan mengakhiri ya perbincangan kita di sore hari ini ya. Dan untuk Anda sekali lagi Smart Listener untuk penasaran ya kalau kapan sih filmnya tayang, sekali lagi ke Instagram ya, follow Instagram ya. Ayo kita dekat-dekat di sini ya. Dan oke, ada yang ingin sampaikan ya. Oke, iya. Dan sekali lagi ya Smart Listener, mungkin dari teman-teman ya ada yang disampaikan atau langsung saja kita closing ya. Jangan lupa untuk nonton filmnya. Ayo dong untuk sebagai aba-aba ya. Baik teman-teman ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hari Maverick mewakili tim dari Don't Ever Check My Home mengucapkan terima kasih banyak sudah menyaksikan tayangan ini. Dukung terus Smart FM Makassar karena Smart FM Makassar tanpa henti mendukung karya anak muda Makassar. Jangan lupa saksikan semua Don't Ever Take My Home. Terima kasih.